Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan serta para pengikutnya termasuk kita. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya di Yaumil Jaza nanti. Dan semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seorang muslim, belajar Al-Quran adalah kewajiban, bahkan seharusnya menjadi kebutuhan. Tanpa mempelajarinya, kita tidak akan bisa memahami dan melaksanakan seluruh kandungan yang ada di dalamnya, padahal Al-Quran adalah pedoman hidup setiap muslim. Al-Quran tidak bisa ditafsirkan dengan logika saja, tetapi harus mengacu pada dalil sahih dan sejalan dengan manhaj salafus salih. Salah satu caranya adalah dengan mempelajari tafsir Al-Quran. Apalagi, setiap muslim sebenarnya sangat dianjurkan untuk mempelajari tafsir Al-Quran karena memiliki banyak keutamaan. Al-Quran menyatakan bahwa orang yang tidak mau mempelajari tafsir akan terkunci hatinya, sementara hadis Rasul menyebutkan orang yang terbaik adalah mereka yang mempelajari Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, menurut tafsir ringkas dari Kementerian Agama Republik Indonesia, saya akan membacakan tafsir ringkas dari surah Al-Baqarah, mulai dari ayat ke-31 sampai dengan ayat ke-35, sebagai berikut. Pada ayat ke-31. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Yang artinya, dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian dia memperlihatkannya kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar." Tafsir ringkas surah Al-Baqarah pada ayat ke-31 ini adalah salah satu sisi keutamaan manusia dijelaskan pada ayat ini. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama semuanya, yaitu nama benda-benda dan kegunaannya yang akan bisa membuat bumi ini menjadi layak huni bagi penghuninya dan akan menjadi ramai. Benda-benda tersebut seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan benda-benda lainnya. Kemudian dia perlihatkan benda-benda tersebut kepada para malaikat dan meminta mereka untuk menyebutkan namanya seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar." Allah ingin menampakkan kepada malaikat akan kepatutan Nabi Adam untuk menjadi khalifah di bumi ini. Pada ayat ke-32. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang artinya, mereka menjawab, "Maha suci Engkau. Tidak ada pengetahuan bagi kami, selain yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Tafsir ringkas surah Al-Baqarah pada ayat ke-32 ini adalah, mereka, para malaikat, tidak sanggup menyebutkan nama benda-benda tersebut dan menjawab, "Maha suci Engkau dari segala kekurangan, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana." Jawaban malaikat ini adalah jawaban yang penuh santun. Pertama, malaikat mengemukakan ketidakmampuan mereka untuk menyebutkan nama-nama benda itu dengan ungkapan yang menunjukkan kemahasucian Allah. Kedua, malaikat merasa bahwa pengetahuan mereka sangatlah sedikit. Pengetahuan mereka adalah pemberian dari Allah semata. Ketiga, malaikat memuji Allah dengan dua sifat yaitu yang maha mengetahui segala sesuatu dan maha bijaksana dalam semua kebijakan dan seluruh pekerjaannya, termasuk pemilihan Nabi Adam, manusia, sebagai khalifah. Pada ayat ke-33. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني
أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Yang artinya, Dia, Allah, berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-nama itu, dia berfirman, "Bukankah telah kukatakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang selalu kamu sembunyikan?" Tafsir ringkas surah Al-Baqarah pada ayat ke-33 ini adalah, kemudian Allah memberikan kesempatan kepada Nabi Adam untuk menyebutkan nama benda-benda yang telah Allah ajarkan kepadanya. Dia berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Lalu Nabi Adam pun menyebutkan nama benda-benda itu dengan segala macam kegunaan dan manfaatnya. Pada saat itulah malaikat memahami bahwa manusialah yang pantas untuk menjadi khalifah di bumi ini. Setelah dia, Nabi Adam, menyebutkan nama-nama benda-benda tersebut dan apa manfaat dan kegunaannya, Allah berkata secara lebih tegas lagi tentang kebenaran rencana besarnya dan berfirman dengan nada pertanyaan, "Bukankah telah aku katakan kepadamu, bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?" Allah memberi dua alasan tentang penunjukan Nabi Adam menjadi khalifah. Pertama, bahwa dia mengetahui rahasia di jagat raya yaitu semua yang ada di langit dan bumi. Kedua, bahwa Allah mengetahui apa yang dipendam dalam diri malaikat dan juga hati manusia. Jika demikian, maka gagasan Allah untuk menjadikan manusia sebagai khalifah pasti mempunyai banyak hikmah. Pada ayat ke-34. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Yang artinya, ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Tafsir ringkas surah Al-Baqarah pada ayat ke-34 ini adalah, sebagai bentuk pengakuan malaikat akan keunggulan manusia atas mereka yang dinyatakan Allah pada ayat sebelumnya, pada ayat ini Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud hormat kepada Nabi Adam. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu, yakni hormatlah, kepada Adam dengan menundukkan kepala atau badan, bukan sujud ibadah. Mendengar perintah Allah ini, maka mereka, para malaikat, pun sujud, kecuali iblis. Iblis adalah makhluk dari jenis jin yang terbuat dari api. Iblis merasa dirinya lebih terhormat daripada Nabi Adam karena dia diciptakan dari api yang salah satu sifatnya adalah panas, membakar, dan membara. Sementara, Nabi Adam diciptakan dari tanah liat, yang kelihatan diam dan tidak bergerak. Ia, iblis, menolak bersujud kepada Nabi Adam dan menyombongkan diri karena merasa dirinya lebih terhormat, dan, atas tindakannya ini, ia termasuk golongan yang kafir, yaitu makhluk yang menutup diri dari menerima kebenaran, ingkar terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadanya, dan ingkar terhadap hikmah yang terkandung di balik titah Allah. Pada ayat ke-35. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Yang artinya, kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, makanlah dengan nikmat, berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan janganlah kamu dekati pohon ini, sehingga kamu termasuk orang-orang zalim. Tafsir ringkas surah Al-Baqarah pada ayat ke-35 ini adalah, setelah persoalan dengan malaikat selesai dengan sujudnya malaikat kepada Nabi Adam, dan persoalan dengan iblis juga selesai dengan menolaknya iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, maka pada ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Adam dan istrinya, Hawa, untuk menghuni surga sebagai penghormatan kepadanya. Inilah bentuk lain dari anugerah dan kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia di samping menjadi khalifah dan sujudnya malaikat kepadanya. Dan kami berfirman, wahai Adam,
Tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, yakni surga yang dijanjikan Allah bagi orang mukmin di akhirat kelak, atau bisa juga berarti suatu taman. Allah melanjutkan firman-Nya, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu secara bebas, di mana saja, dan kapan saja. Tetapi, Allah mengingatkan mereka agar jangan memakan satu buah tertentu, bahkan melarang mereka mendekati tanaman tersebut, karena mendekatinya dapat menggoda mereka untuk memetiknya. Janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim, karena melanggar aturan Allah. Semoga penjelasan tafsir ringkas surah Al-Baqarah pada ayat ke-31 sampai dengan ke-35 ini, bisa menjadi awal bagi kita semua, dalam mendalami tentang arti dan kandungan ayat Al-Quran. Khususnya menyangkut ayat-ayat yang kita tidak pahami dan samar artinya, sehingga makna-maknanya dapat kita pahami secara penuh dan menyeluruh. Sampai bertemu kembali di channel Kebenaran Al-Quran untuk membacakan tafsir ringkas surah Al-Baqarah pada ayat-ayat selanjutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilaf dan keliru datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.